Selamat datang di UUS Kamu Kita, konten baru, Salto, salam tongkrongan. Jadi tercetusnya ide untuk bikin konten ini karena kan lagi masa-masa pandemi, lagi masa-masa corona. Jadi sering lihat sosmed kan. Gue lihat sosmed, terus gue lihat apa yang terjadi di sana gitu. Terus gue mempertanyakan gitu. Kadang-kadang suka ada cewek gitu yang nanya gitu. Apalagi tuh kalau misalkan lagi ngomongin Jerings, ya kan, Jerings SID gitu. Ada cewek-cewek yang mulutnya tuh gini nih. Jadi cowok kok julid sih ngalah-ngalahin cewek. Ini sungguh sangat statement yang sangat tidak valid gitu. Kok jadi cowok julid sih ngalah-ngalahin cewek deh. Seberapa jauh sih perempuan-perempuan itu tahu soal tongkrongan cowok? Karena di tongkrongan cowok tuh kasar gitu. Dari mana tolak ukurnya gitu kalau cowok-cowok itu kalau lagi nongkrong tuh santun gitu. Kalau cowok-cowok tuh kalau lagi nongkrong tuh saling sapa kayak ganteng banget sih lu gitu. Enggak, gantengan kamu gitu. Kerenan kamu. Enggak, aku mah biasa aja, lebih keren kamu. Enggak gitu. Kalau cewek gitu nunggu temennya dandan. Ini berdasarkan observasi gue, ini opini gue ya, kayak cewek temennya dandan, terus dandanannya kurang bagus lah gitu, kurang cocok. Biasanya cewek diem aja tuh, tapi ngomongin di belakang. Apaan sih gitu, kayak kurang matching baju lu gitu, kurang cocok. Lu mau kemana sih gitu? Apaan sih, masa dia dandanannya kayak gitu mau jalan sama kita, kayak jalan sama siapa aja gitu. Tapi kalau cowok itu kalau lagi kita mau jalan, terus kita nungguin teman kita dandan gitu, teman kita lagi ganti baju lah gitu, terus dia tiba-tiba nongol dengan baju sehari-harinya dia yang udah sering banget kita lihat di tongkrongan gitu, kayak si anjing baju itu lagi ganti gitu, ganti baju anjing, mau kemana sih lu? Ini tuh kita mau jalan, udah pada keren nih, lihat nih, udah pada pakai kemeja, udah pada ini segala macam. Kita nih mau bungkus cewek nih, pulang nih gitu. Kok lu nggak lihat sih effort kita? Lu juga dong gitu. Ganti gitu. Kasar gitu. Jadi kayak ya mungkin kalau cewek-cewek kan kalau ada salah satu dari mereka gitu yang disakitin gitu sama pacarnya atau sama gebetannya gitu, terus kayak nangis. Gue tuh nggak tahu, gue tuh udah ngasih semuanya ke dia. Kenapa sih dia tuh masih suka selingkuh sama cewek lain? Kayak teman-teman ceweknya tuh kayak support system langsung puff gitu kayak. Enggak. Lu tuh nggak salah. Enggak, dia aja yang anjing. Dia aja yang goblok. Nyanyain cewek kayak lu gitu. Walaupun lu sebenarnya juga teman-teman ceweknya juga nggak begitu paham gitu kondisi sebenarnya seperti apa gitu. Karena banyak yang ditutupin gitu, banyak yang mungkin karena takut kelihatan jelek kali gitu kan di depan teman-teman ceweknya gitu. Nah kalau cowok tuh kalau ada yang nangis tongkrongan tiba-tiba, lah anjing udah apa? Ya udah nangis udah ya nangisnya ya, udah ya. Besok nggak ada lagi lu begini ya, tai lu apaan sih lu cowok nangis gitu. Ya udah jelas lah dia milih cowok yang itu. Gini aja deh, kan lu kagak punya apa-apa, lu naik motor, dia naik mobil, ya udah, kayak gue usah dipikirin. Emang udah sistemnya seperti itu. Ntar juga ada lagi cewek yang nyangkut sama lu, deh kalem gitu. Memang cowok tuh kalau di tongkrongan mulutnya jahat gitu, terus kayak semua diomongin dari yang aib sendiri, aib temen-temennya, terus bahkan ada yang nama panggilannya berdasarkan aibnya dia gitu. Mungkin ada yang orang tuanya cerai terus dipanggilnya si cerai gitu, terus yang ada mungkin dia aibnya dulu gue pernah ngalamin yang gue cengeng banget gitu, tiap kali gue diputusin gue nangis gitu di tongkrongan. Si nangis gitu, si nangis gitu. Gue bawa gebetan baru gue ke tongkrongan terus kayak, "Us, ya lu bawa cewek lagi, ntar nangis gitu." Dia cewek baru gue kan, tai banget tongkrongan cowok tuh, seriusan. Kalau cewek tuh masih ada ngasih kode gitu kayak, siapa? Coba dulu. Gitu. Kalau cowok tuh nggak suka kalau ada temennya yang di mata pasangannya tuh dia seseorang yang cowok banget, cowok sejati lah, gentleman gitu. Tongkrongan tuh selalu punya celah untuk menyatakan kalau enggak, si Uus nih tai kalau di tongkrongan gitu. Apa yang lo lihat waktu lagi PDKT itu bukan Uus gitu, kayak anjing emang gitu. Jadi gue pribadi adalah orang yang selalu membawa pacar gue ke tongkrongan. Dan kalau tongkrongan gue tidak approve, tidak gue lanjutkan. Karena buat apa? Karena kalau misalkan tongkrongan gue tidak cocok dengan pacar gue dan begitu juga sebaliknya, gue tuh
takut disuruh milih salah satu gitu. Ntar pasti ada sebuah keributan yang ya udah sekarang kamu gini aja deh, pilih antara aku atau teman-teman kamu. Aduh gitu, pilihan yang paling nggak masuk akal menurut gue. Karena tongkrongan itu membantu mood gue. Ada beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan lewat kita berdua gitu. Ada beberapa cerita yang tidak bisa gue sampaikan ke pasangan gue, tapi bisa gue ceritakan ke teman-teman gue. Begitu juga sebaliknya. Jadi sebenarnya dua-dua hal itu harus balance gitu. Nongkrong sama pacar juga gitu. Nggak bisa, ini kita suruh milih salah satu, wah anjing sih gitu. Kayak kalau sama pacar doang, otak kreatif tuh mandek gitu. Yang misalkan kayak kita ke teman kita gitu, terus kayak dia pakai rambut gini kan, rambut rambut ngintip gitu, rambut. Pokoknya rambut nemplok lah di sini ya gitu di ininya dah. Rambut turun tangan kali gini nih. Set gitu. Ya kan pasti kan ada mulut-mulut gatal yang mungkin manggil dia Sasuke gitu, atau mungkin manggil dia si Imo lah apa segala macem gitu. Kan kita butuh wadah gitu untuk menyuarakan suara-suara cowok yang anjing gitu, yang nggak bisa nih kayaknya kalau pacar gue nerima gitu. Kayak dia dandannya berlebihan gitu, terus lu bilang langsung ke dia kayak gitu, kayak kenapa sih dandanan kamu tuh kayak kunci gitar? Kunci gitar gimana maksudnya? Ya minor gitu, kayak menor gitu. Nggak bisa, pasti dia baper, pasti dia yang lu tuh nggak bersyukur ya, gue tuh capek banget gitu. Dan itulah gunanya tuh ada pacar gitu, ada pasangan gitu, ada tongkrongan. Itu nggak bisa dipilih salah satu. Kalau lu ketemu sama yang begitu, putusin, putusin aja. Insya Allah ada gantinya, beneran dah gue mah. Bercandaan cowok tuh yang mungkin manggil nama bapak gitu, yang obrolan itu kadang-kadang escalating quickly tanpa diduga-duga. Misalkan dari ngomongin agama bisa langsung ngomongin bokep abis itu, atau mungkin lagi ceng-cengan, lagi ngata-ngatain, terus tiba-tiba jadi ngomongin politik. Dari yang ngomongin ngalor ngidul lagi ngomongin soal kemalangan. Aduh anjing, gue kayak tahu dong kenapa sih hidup gue gini-gini banget gitu. Terus tiba-tiba bisa ngomongin kayak nanti kita bakal bisa nongkrong lagi nih gini nih, ntar gue beli rumah di Bogor yang gede, dimana tuh view-nya bagus, kita bisa nongkrong di sana, kita mabuk di sana. Pokoknya gue kalau sukses nih gue bawa lu semua. Wah itu cowok bangsat emang kalau udah apalagi kalau sudah mabuk, tolol. Itu singkat ceritanya ya seperti itulah gitu. Kenapa akhirnya gue bikin Salam Tongkrongan ini, karena gue yakin banyak banget yang nongkrong di warkop, warung gitu, terus kayak mungkin depan ruko gitu yang udah tutup, terus di depannya ada orang dagang, terus jadi ngumpul di situ, entah nasi kucing apa segala macam, nongkrong di situ gitu. Atau rumah temen lu yang jadi base camp gitu, yang lu selalu nongkrong di situ, tempat ngopi lah apa segala macamnya gitu. Jadi karena lagi pandemi ya gue pengen mencoba mengenali tongkrongan kalian aja gitu, karena ya gue suka nongkrong gitu. Gue kebanyakan lah tongkrongan gue lah, jadi kayak gue suka gitu dengerin tongkrongan orang. Sebelumnya itu gue nge-tweet, teman-teman gue bikin konten di YouTube ya dari tongkrongan kalian, kan banyak nih yang kangen sama tongkrongannya. Silakan kirim salam buat teman-teman, boleh cerita apapun, formatnya nama, tempat tongkrongan, terus pesan untuk tongkrongan, oke? Kayak misalkan gue Atep di Jatinangor, kangen martabak telur gitu. Tapi pada akhirnya nih teman-teman namanya itu jadi pakai nama dia gitu. Jadi kita coba lihat ya, siapa aja. Pertama dari Danarjon, ya Danarjon, seleb tweet. Nako Depok katanya, pesannya es kopi duren. Ini nih. Sudah kita bisa lihat kalau tongkrongannya tidak mungkin ada laki-laki di atas umur 35, karena kopi dan duren ya bisa menyebabkan gas yang menghimpit jantung dan bisa menimbulkan kematian. Jadi sudah pasti nih tongkrongannya agak-agak bermain dengan ajal ya. Terus dari Tamarandi ya, semua Surabi Saparua mania, kangen nongkrong, seblak, bandrek, gibah, sharing, ngide, sate, telur kecap, pisang coklat, dimsum baper. Nah ini nih, dulu waktu gue di Bandung, akhir-akhir sebelum gue ke Jakarta, gue tuh sering banget nongkrong di dekat Saparua, di depan warung Aceh itu. Dulu sebelum dibenerin ya, karena trotoarnya dibenerin itu dulu dagangan tuh dari ujung ke ujung tuh semua dagangan semua. Jadi kita bisa milih gitu. Kadang-kadang
apa ya, kita beli cuma karena respect gitu, kayak ya misalkan gue beli apa namanya nasi goreng di situ, apa sate di situ, terus kayak gue lagi jalan gitu kayak, Kang Uus, kok nggak beli lagi di sini gitu, nggak enak ya yang kemarin. Waduh, ini kan sulit ya, teknik marketing playing victim ini sangat sangat sulit untuk ditolak, karena kadang-kadang suka kasihan gitu, maksudnya lihatnya mau ngirit gitu kan, hari ini gue mau makan ini doang deh gitu, mau ngirit hari ini gitu, tapi nggak tahu kenapa ya selalu boros karena itu, karena kadang-kadang mereka punya apa ya, lagi bahaya lah gitu, mungkin penjualan juga lagi oke, gue suka dikasih gitu tanpa gue minta. Jadi kayak duren ketan apa kalau nggak salah dulu tuh sama si tetehnya tuh suka dikasih gitu, ini Kang Uus gitu, kita mau ngasih ke Kang Uus nih makanan nih, nah duren ketan apa segala macem. Ya udah gue makan di situ. Nah pas giliran dia minta ke gue untuk, Kang, udah lama sih nggak beli, kemarin nggak enak ya, aduh itu kan jadi enak sih gitu, cuman masalahnya kan saya tidak ada uang gitu, jadi ya pada akhirnya sama-sama aja ya, tidak bisa ngirit-ngirit juga. Terus ada dari Jagoan Neon nih, namanya Tumbur, nama tongkrongannya Bekasi C8, bagus, ini berarti rumah orang nih kayaknya nih ya, Bekasi C8. Iya, pasti isinya cowok semua nih ya. Kalau ada cowok cewek terus jadian, jadinya kan Bekasi C jadian. Iya. Kangen gingseng Namboru katanya. Berarti kalau di Jepang nih sebenarnya gingseng nomor, tapi karena dia Jepang jadi kangen gingseng Namboru gitu. Nomor sebenarnya number, tapi karena Jepang Namboru. Kurang. Yafi Ibnu Sina ya, kangen sama Tony Mamat, Tony Mamat, Tony Mamat, gue kira pilihan ganda ya, Tony B Mamat gitu, gue kira begitu, ternyata di sini adalah panggilan itu di Bandung ya, Tony, Mamat keamanan, Agus ahli fotokopi di FPIK Unpad Jatinangor ya, FPIK tuh perikanan kalau nggak salah ya. Kangen Remi plus nginep di kampus bareng kalian. Edan. Kangen Remi plus nginep di kampus bareng kalian. Ini dia nih. Nginep di kampus is the best part sih. Cuman gue pribadi sih gue nggak nyaman di situ. Gue nggak nyaman di kampus karena kalau di, apalagi di sekre ya, sekre entah jurusan apa fakultas gitu, kayak karena gue penakut gitu. Sedangkan di kampus gue di Jatinangor di sastra tuh lumayan ngeri gitu kalau malam-malam, jadi gue tidak pernah mencoba untuk menginap di kampus, takut ya. Terus ada dari Aming ya, Bojonggede Bogor, tongkrongan pinggir X ya, pinggir kali. Jadi kayak mungkin mereka pengen di tengah gitu, pengen tongkrong di tengah, tapi mereka tuh gaul, jadi kayak tongkrongan pinggir kali gitu. Jadi ya udah ada mereka pinggir. Gue kangen banget nyanyi-nyanyi, main gitar. Ada yang suka minum-minum ya minum, oke. Nggak suka ya ngopi, iya boleh, bagus. Yang penting asyik. Gue pengen banget kayak dulu nyanyi satu. Gue pengen banget kayak dulu nyanyi satu ya nyanyi semua tanpa sibuk main HP. Oh iya, karena Mobile Legends itu perusak tongkrongan ya. PUBG juga merusak tongkrongan dan merusak saklar abang-abang warung ya. Karena kita sering melihat kalau di warung-warung itu saklarnya tidak pernah ada yang bersih. Pasti coklat, ada noda-noda di saklarnya dan longgar ya. Jadi kalau ada pergerakan sedikit saja tidak nyambung, ya. Tidak connect chargernya. Emang gitu sih, kayak emang gue ngalamin dulu waktu gue nongkrong, teman-teman gue pada mabok, gue mesennya orange juice. Tapi bukan berarti gue jadi dipaksa minum, gue jadi dipaksa untuk ngikutin mereka apa segala macam, tidak gitu. Karena mereka berpikir kalau pertemanan itu tidak harus satu hobi yang sama gitu. Jadi kayak ya udah, yang penting lo nongkrong, lo juga cerita di situ dan pulang nyetir. Karena saya satu-satunya orang yang sadar gitu. Tapi walaupun saya sadar, saya tidak bisa menyetir saat itu kampus awal-awal. Jadi saya jadi navigator. Jadi teman saya yang mabuk nyetir, saya di sampingnya tidur. Karena saya dulu atlet ya, jadi jam 11, jam 12 sudah ngantuk. Bukan karena tidak asyik ya, tapi emang
Bang tidak biasa begadang waktu itu. Respect sama tongkrongan lu. Instalasi listrik 2 SMK Pink. Kangen kalian cosplay Rhoma Irama lawan Power Ranger. Gokil. Jadi gue Rhoma Irama lawan Power Ranger. Enggak, sebenarnya Rhoma Irama itu Power Ranger juga. Cuman di Power Ranger yang rahasia tau gak lu, yang muncul di tengah-tengah. Kayak Power Ranger Mighty Morphin tuh dia Rhoma Irama tuh kayak Tommy yang Ranger putih tuh. Iya. Kan kalian juga sudah bisa melihat gitu kalau misalkan Soneta lagi manggung kan, ya. Rhoma Irama di depan, belakangnya Soneta tuh Power Ranger, bro. Itu kalau senjata Soneta digabung jadi senjata Power Ranger yang ditaruh di tengah, tembak yang gitu, yang semua gabung di tengah gitu. Ranger merahnya di tengah gini, tembak yang gitu. Ya, kalian ini memang imajinasinya oke juga ya. Tapi saya suka dengan tongkrongan goblok, bagus, pertahankan ya. Terus dari Rangga Nugraha ya, kangen dengan nama tempatnya tuh Karuniamu. Apa yang bisa ketawa sambil mabs. Oke. Aku sayang kalian yang selalu ada biarpun kebanyakan cowok. Ya iyalah. Coba kalau lagi di tongkrongan cowok nih, ada cewek satu nih. Ih, itu tuh. Tidak sehat. Yang awalnya kita masing-masing saling ngecengin nih. Entah si item, gitu, si sipit, si Cina, si jangkung, si gendut, si mager, si males gitu, si bangsat, si anjing ya. Tiba-tiba semua jadi si ganteng gitu. Kalau ada satu cewek di situ, apalagi cakep. Nah, itu tuh paling males banget tuh. Karena itu merusak ekosistem tongkrongan. Jadi kalau gua sarankan kalau lu bawa seseorang ke tongkrongan, pastikan dia sudah jadi pacar lu gitu. Kalau enggak ya gambling gitu, karena sudah banyak kejadian tongkrongan rusak gara-gara cewek gitu. Jadi yang misalkan gitu, ada teman lu yang nggak bisa ngelawak, dia emang stay cool lah orangnya gitu di tongkrongan. Dia bawa cewek ke tongkrongan, set gitu. Nah di tongkrongan itu ada yang lucu banget, biasanya ada yang lucu banget tuh, yang ngelawak mulu. Nah pas pulang, si cewek ngomong gini, tadi teman kamu siapa sih? Lucu banget ya lawakannya. Deh, itu yang biasanya lu menikmati lawakan temen lu itu, yang yang selalu melucu di tongkrongan, besok-besoknya jadi kayak anjing lah, ya. Gue tau lah, lu fun orangnya gitu, lu sering bercanda gitu. Dan gue lemah di situ, tapi lu nggak usah caper dong depan cewek gue, anjing. Gue pernah berada di posisi itu. pernah sangat pernah berada di posisi itu ya. Sebagai orang yang sering bercanda, terus akhirnya diomongin sama ceweknya, terus temen gue ngambek, pernah. Dan gue rasa itu tidak cuma terjadi sama gue ya, teman-teman juga pasti ada yang pernah ngerasain kayak gitu. Biawak DPR di bawah pohon rindang, ditunggu diskusi berbobotnya sambil nyemilin gorengan friendship, gorengan persahabatan. Oke. Ketoprak jablay. Oke. Es teh empok, kopi abah, dan kopi dingin Batak. Wah. Yang penting pada sehat-sehat dulu dah sekarang mah, biar kagak nyusahin. Nah ini dia nih, tongkrongan laki, ya kan, kangen, tapi kayak Vegeta semuanya. Tahu Vegeta kan, ada Dragon Ball gitu, jahat gitu, seolah-olah tidak mau membantu Goku, tapi dia care sama Goku, dia pengen Goku tuh tetap kuat biar jadi rivalnya dia. Nah itu, banyak sekali yang kayak bahasa-bahasa tongkrongan kayak ngentot, kangen banget gua sama lu gitu. Itu cowok. Cewek mah digituin mah, lu udah masalah apa ya sama gue? Panjang. Dari Lutfia Anggita, Lupe, tongkrongan Alputari, Cege Raya, dan Bumi Sarmili Damai. Kangen digerebek satpam komplek pas lagi khusyuk, cerita nabi-nabi disuruh bubar dan dilihatin warga sekitar tiap pulang subuh. Anda perempuan, Lupe, iya lalu dilihatin sama warga komplek. Karena memang nggak tahu kenapa pasti ada satu cewek yang dibilang nakal, enggak sih, cuman emang dia tuh ngerasa kalau sama tongkrongan cowok tuh lebih apa ya, lebih jujur gitu. Jadi kayak cowok tuh bakal jujur ke, misalnya di tongkrongan ada satu cewek, biasanya cowok-cowok tuh
lebih jujur terhadap apapun kan, kayak entah penampilan fisik gitu, ciri-ciri fisik, atau mungkin aib diri dia sendiri, aib orang lain gitu. Wah, sangat jujur sekali gitu. Yang penting tongkrongan rame kan. Tapi ada satu cewek yang ngerasa kalau di tongkrongan cewek dia tidak mendapatkan hal yang seperti itu gitu. Dimana dia sedang berbuat salah, dia ngerasa dia yang salah. Sebenarnya pengen dimarahin tapi teman-temannya malah support gitu, kayak udahlah gitu. Lu tuh punya kita gitu. Lu tuh gak usah lah sedih-sedih kayak gini. Enggak, emang dianya aja gitu, bukan elu gitu. Padahal emang salahnya di elu. Tapi sebagai satu cewek yang ini tuh kayak, enggak, gue gak bisa nongkrong sama cewek nih, gue pengennya sama laki aja. Ada nih, mungkin Lupa adalah salah satu yang seperti itu. Karena kalau misalnya lo nonton konten gue, Ocha ya, namanya Ocha Yolanda Putri, dia pun dulu waktu di kampus tuh pun sama seperti itu. Dia sempat beberapa waktu tuh tidak punya teman perempuan sama sekali. Jadi kan nongkrongnya sama laki mulu. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, terjadilah pertempuran-pertempuran kecil dari teman-teman saya ya. Ada lah pokoknya. Jian ya, namanya Jian. Warung si Babeh sebelah PVJ Saparua. PVJ. Oh iya, di sebelah warung Aceh itu di Bandung ada PVJ ya, Paris Van Java di situ. Bukan PVJ Mall ya, emang nama tempat makannya namanya PVJ. Selain itu tempat makannya itu nggak cuma PVJ doang namanya, tapi ada Tupperware. Tupperware juga tempat makan ya, tapi nggak ada restorannya. Oke. Kangen ketika barudak nyarita si Babeh sok ngilu nimbrung dengan kesok tahuannya. Nah, ini dia nih. Saya sangat suka sekali dengan tongkrongan seperti ini ya, Jian ya, karena kadang-kadang tuh kesotoyannya tuh kalau kita lagi tidak mood itu mengganggu. Kayak dia membandingkan dengan zamannya gitu, kayak kita lagi nongkrong gitu soal perempuan gitu kan. Terus tiba-tiba si Babeh teh nimpalan gitu ya, kayak zaman Babeh mah awewe mah kieu nya muncul Babeh mah kieu ieu awewe mun dideketan bla 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 bla. Panjang bro. Yang awalnya kita mau curhat nih dengan teman-teman, tiba-tiba karena si Babeh respect gitu, dia kasbonin tidak pernah nagih gitu. Terus juga kita bisa nongkrong di situ sampai kapanpun. Terus juga kadang-kadang suka ngasih makanan gratis, entah mie apa segala macam kalau kelihatan kita nggak punya uang. Jadinya pas dia bercerita ya kita ya Beh. Tapi ada satu masa yang mungkin kita sudah lagi bad mood aja kali setongkrongan gitu. Pas si Babeh ngomong mungkin, Beh keheula Behnya punten pisan ieu mah keur nyarita punten pisan ieu mah. Oh nyosok atuh gitu, pasti gitu. Dan besoknya pasti kita minta maaf gitu, yang Beh puntennya kamari punten pisan lainna urang teu sopan, urang kumaha nya teu nanaon atuh da ngorak keneh gitu, da masih muda, masih menggebu-gebu gitu ya. Babeh juga paham gitu ya. Emang sering kali seperti itu, tapi kadang-kadang petuah-petuahnya oke kok. Maksudnya petuah-petuahnya enggak selamanya sotoy gitu. Mungkin karena dia ngerasa dekat gitu dengan kalian, dan mungkin dia juga sering dengar banget cerita-cerita lo gitu. Jadi kayak apa ya? Karena ketika seseorang sudah mulai tua gitu, yang dia butuhkan tuh bukan harta yang banyak, tapi diajak ngobrol gitu. Karena beberapa kasus apalagi ada dari keluarga gue gitu, ketika tua dan nggak ngobrol itu bisa stroke gitu. Makanya kan kalau orang-orang tua tuh ya sering gitu ngajakin ngobrol yang lebih muda, apa cucunya atau ponakannya diajak ngobrol, walaupun yang diomongin tuh diulang-ulang itu terus gitu. Tapi ya kalau kita tidak memberikan kesempatan itu untuk dialog dengan orang-orang tua kayak gini nih, sebenarnya resikonya lebih besar gitu untuk kena penyakit nih si Babeh apa siapa segala macam. Jadi buat teman-teman yang lagi nongkrong terus ada orang tua sotoy nimbrung, ya memang tidak harus tiap kali mereka nimbrung lu tangkepin sih, cuman ada sesekali lah gitu, kayak ya kasih mereka kesempatan buat ngomong juga gitu. Toko lu mata hehe, kangen sama warung Indomaret di Rorotan, kangen touring ke Curug. Tongkrongannya punya akun Twitter. Ini anjing nih. Gue juga dulu sempet ya tongkrongan gue bikin akun Twitter, akun YouTube gitu, namanya Kamis Menanti ya. Ini ternyata mereka punya akun Twitternya namanya Ibam, teruntuk tim huru hara. Kangen bacotan Jahanam Maraneh.
kangen minta udud. Ini dia nih. Dulu aturan yang paling sering dilakukan waktu gue nongkrong tuh adalah kalau rokok sudah jatuh di tongkrongan, misalnya nongkrong nih kita muter entah di pos, entah di nongkrong di mana lah gitu, di trotoar apa segala macam. Kalau sudah duduk, rokok sudah di tengah ya, ada yang nggak bawa rokok gitu, dan kita pasti sudah punya kan teman-teman yang tidak pernah bawa rokok tapi selalu gitu, ngentanya cik gitu, cobaannya gitu, cobain ya gitu. Boleh dong gitu. Tapi itu bukan pertanyaan. Boleh ya, bukan boleh minta rokoknya nggak? Tidak dong, laki-laki. Tidak, sopan santun disimpan untuk di rumah. Buat di tongkrongan, boleh ya? Minta ya? Nih, yang sebungkus dikantongin. Dah, itu kan kayak anjing emang anak tongkrongan. Dulu gue bilangnya kalau rokok yang sudah jatuh di tongkrongan di tengah-tengah namanya rokok Allah ya. Kenapa harus begitu? Karena udah nggak usah izin, karena itu sudah punya Allah. Jadi kayak ya rokok sahaya gitu. Rokok siapa nih? Rokok Allah, udah sok aja. Buat umat dah, buat semua ya udah. Rokok itu dia tongkrongan, mantep. Minta udut berarti emang iya bahasanya sih minta udut ya, walaupun pada prakteknya gitu tidak meminta rokok, tapi ya ngambil aja gitu. J namanya ya, nama tongkrongannya Bungo. Cuk, gue kangen nyanyi bareng, ngopi sambil main ABC 5 dasar, dan ngata-ngatain orang yang pacaran sampai bapak gue nelpon suruh balik. Ntar lagi mau kuliah, gue kagak tahu ada yang bisa nerima kelakuan gue dan sudah jadi temen gue kayak lu pada kagak gitu. Kontol bagus. Ini pertanyaan kita yang selalu yang kadang-kadang tongkrongan itu yang membuat kita agak-agak sulit untuk keluar dari zona nyaman, karena tongkrongan itu lama-kelamaan itu jadi kayak rumah kedua gitu. Jadi kayak kita mungkin banyak menghabiskan waktu tuh di tongkrongan, bukan di rumah gitu, bukan kayak di rumah gitaran sendiri apa segala macam, enggak gitu. Jadi kayak kadang-kadang ada beberapa teman gue kasusnya yang di Ciledug gitu, dia nggak mau jauh-jauh gitu kuliah apa segala macam karena dia udah nyaman banget di tongkrongan ini. Dan sampai sekarang teman-teman gue yang di Ciledug nih gitu, kayak Wima, Pandu dan segala macam, mereka masih ada di situ, masih nongkrong bareng gitu. Dan yang akhirnya kerjaannya pun ya mereka punya kerjaan masing-masing, dan akhirnya kita nongkrong doang nih nggak ada faedahnya. Akhirnya mereka bikin tim PH gitu buat videografer gitu. Wah, tongkrongan bro, awalnya dari tongkrongan, mantep banget. Kadang-kadang memang untuk beberapa orang yang emang kategorinya udah sulit ya, kayak aneh gitu dan sangat-sangat segmented gitu, detail, jadi cuma buat tongkrongan itu doang gitu. Sedangkan kalau dia pindah tongkrongan, dia jadi orang yang pendiam gitu. Ada teman gue yang kayak gitu, kalau di tongkrongan gue goblok banget, ini biangnya goblok gitu. Terus ketika dia pindah tongkrongan lain kayak, aduh gue nggak karena di tongkrongan lain pasti ada jokernya juga gitu, ada si tukang bercandanya gitu, ada si alim gitu, ada si cengeng gitu, ada si gobloknya ada gitu. Lucu sih kagak, cuma kelakuannya goblok aja ada pasti gitu. Ada si anjing gitu yang ganteng gitu. Gue panggilnya ya kalau menurut gue si anjing gitu, karena yang lain tuh cerita soal PDKT, yang lain cerita soal bagaimana pahitnya patah hati gitu. Nah dia tuh enggak, dia tuh suka diam-diam gitu, mencoba untuk memahami kita gitu yang jelek-jelek mukanya, tapi tidak ada solusi dari dia gitu, karena nggak mungkin kan dia ngasih solusi, makanya lu ganteng, walaupun kadang-kadang terucap ya kan gitu. Atau kadang-kadang kalau kita dapat saran dari dia gitu, kita nggak bisa terima karena ya enak, lu mah enak ganteng anjing gitu, ini urusan orang jelek, lu nggak bisa ikutan di sini gitu. Kita tuh butuh hujan-hujanan dan bau bunga mawar untuk bisa dilihat sama perempuan, sedangkan lu WhatsAppan, hai, lagi apa? Aja ini cewek pasti ngeliat foto lu di WhatsApp gitu atau di sosmed lo yang lain, di Instagram atau di Twitter, kayak lucu juga nih, iya halo gitu, pasti dijawab juga sama dia, sama ceweknya gitu. Jadi ada si anjing gitu yang gue rindukan ya pasti gitu, apalagi dia nih yang tadi curhat juga, yang salam juga ya. Mungkin dia ngerasa kalau dia ragu bakalan ada orang-orang lain lagi yang ngalamin ngalamin bareng semuanya, susah, sedih, suka, duka dan segala macamnya, ada duit nggak ada duit gitu. Terus yang ketika ada yang nggak ada duit dibantu rame-rame gitu. Walaupun nggak dibantu rame-rame, seenggaknya pas dia nongkrong
kopi dibayarin gitu, rokok dibayarin gitu, yang kayak gitu segala macam. Jadi ya mungkin rasa takut itu pasti akan ada, tapi percayalah gitu, selalu ada lost kontak dalam tongkrongan. Jadi ini kenyataan pahitnya sih. Jadi kayak nggak bisa selamanya kita di satu tongkrongan itu aja gitu. Bahkan kita butuh tongkrongan lain untuk kita berkembang, ya. Dan ketika kita bergabung dengan tongkrongan kita yang lain, yang dulu, itu kita sudah sama-sama tumbuh gitu. Ngerti nggak sih, kayak udah lama nggak ketemu, ngumpul lagi, seru lagi, punya cerita tentang hidupnya mereka masing-masing lagi gitu, apa yang mereka hadepin gitu. Terus lu kerja di sini ya gitu, oh iya gue desain grafis segala macam, gue mau bikin brand nih gitu, bisa tolong desain logonya nggak, apa segala macam. Nantinya mungkin akan jadi lebih produktif gitu. Jadi tongkrongan itu kadang-kadang memang ada kontraproduktifnya, tapi kalau lu sama-sama satu mindset dalam satu tongkrongan itu untuk yuk kita produktif rame-rame yuk gitu, ya bisa juga dikaryakan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang takut untuk meninggalkan tongkrongannya, ya memang ada kalanya sih gitu, kalian kalah gitu sama tongkrongan, kayak udahlah gue nggak kemana-mana, gue di tongkrongan aja gitu. Tapi ya ada teman gue yang nongkrong mulu berhasil, ada juga teman gue yang nongkrong mulu terus hidupnya gagal, ada. Tapi yang kita harus garis bawahi adalah tidak selamanya gitu lu harus berada di satu tongkrongan yang sama gitu. Lu bisa growing dengan tongkrongan yang lain. Kemudian selanjutnya dari Regi ya. Regi Seno Pratama nama Twitternya. Halo Regi. Kangen tongkrongan yang di Cimahi di Kopi Simpang. Dimana Cimahi ini kan salah satu daerah yang ada di Naruto ya, kayak Orochimahi. Seger banget jokesnya. Beres futsal jam 8 Rabu malam, lanjut ngopi sambil main poker. Seven Scope. Oke, yang kalah push up, yang gak main ngobrolin masalah negara sampai masalah rumah tangga. Mantap, ini nih. Selalu terjadi ketika saya di tempat futsal, ya. Dari rumah berangkatnya niat untuk berolahraga, tapi sampai sana tidak, cuma pengen cari teman ngopi. Itu yang paling aneh sekali. Memang kontraproduktif ya, gitu. Jadi kayak kalau mungkin kita bilang sama orang rumah, kita mau nongkrong, pasti dibilangnya nongkrong mulu lu di rumah kek gitu, entah sama istri, entah sama orang tua gitu, entah sama pacar apa segala macem, nongkrong mulu lu di rumah kek gitu, nggak betah banget sih di rumah gitu. Mau beli apa sih? Sini deh gue beliin apa deh di rumah biar lu betah di rumah. Pasti ada aja kayak gitu. Makanya mempergunakan alasan olahraga seperti futsal atau basket, yang padahal kalau Anda benar-benar memperhatikan, hampir di semua tempat futsal merokok. Teman-temannya yang culun-culun biasa main di awal, ya kan? Karena paling 2 kali main capek, ya kan? Ke pinggir, malam-malam ke pinggir lapang, buka baju. Dalam kondisi berkeringat, merokok dong. Edan. Keren kan? Keren, bro. Keren banget. Apa itu? Angin duduk, jantung, asam lambung, masuk angin, apa gitu. Kita tuh ini waktu yang kita butuhkan gitu. Futsal mah cuma dalih gitu, padahal mah cuma pengen nongkrong, pengen ngerokok, pengen ngobrol gitu. Gua kalau basket gitu, karena gue ngalamin kalau ngobrol lagi seru nih. Pas giliran gue main, terudah lagi ngobrol nih gitu. Dari Kausar, nama tongkrongannya Warpat ya, bukan Puncak. Kangen mulut lo pada yang kayak tai, kagak ada saringannya, anjing lah corona. Lalu temannya membalas, selesai COVID alangkah baiknya kita menciptakan. Bagus, menciptakan. Ini nih kode-kode tongkrongan yang kayak tai nih, gue gak tahu menciptakan apa ya. Bandel lu pada nih. Ini kocak nih, namanya Epen. Nama tongkrongannya introvert. Kangen dunia luar. Bagus, betul. Itu introvert sebenar-benarnya. Jangan introvert tapi pengen banyak retweet ya. Mato namanya nih. Selokan Mataram Kopassus. Gelas kecil sampai pagi. Gelas pagi kan, gak mungkin espresso dong. Iya. Kalau kebanyakan espresso, jantung suka berdebar, ya kan? Berdebar nggak jelas, malah anxiety gitu. Pulang-pulang takutnya kena angin duduk, jantung berdebar, kena kopi terus, asam lambung naik, ya kan? Neken jantung. Nah itu tuh
Banyak teman-teman yang pulang nongkrong, terus kena angin duduk, itu permasalahannya. Anda nongkrong cuma minum kopi doang, tapi nggak makan. Dan yang diminum itu pasti yang ya kopi gitu, ya minuman beralkohol, ya minuman-minuman kecil yang cup gitu, yang teh gelas, terus kayak granita, yang kayak gitu-gitu. Jadi pas pulang asam lambung naik gitu, ngerasa masih muda kali ya, jadi nggak mungkin kena gastro gitu, jadinya kaget gitu, wah kayaknya serangan jantung nih, karena mungkin ya sambil minum juga, sambil ngerokok juga, jadi jantung nih kayaknya nih gitu. Ya, sebagai orang yang sudah mengalami itu 2 kali ya, yang namanya angin duduk yang padahal gastro naik ke atas itu. Jadi saya menyarankan buat teman-teman yang nongkrong, tolong selagi nongkrong, kalau udah perut udah bunyi, misalnya kan udah terakhir makan itu 3 jam lalu, sebelum pulang makan dulu deh. Makan dulu sebelum naik motor. Dan seperti kita tahu, tidak semua anak-anak tongkrongan paham soal keselamatan dalam berkendara. Helm, apa itu helm? Helm itu bagusnya ditaruh di rak dekat pintu rumah. Buat apa dipakai? Ya kan? Jaket buat apa? Jaket itu digunakan untuk stay cool, untuk kelihatan misterius, pakai jaket hoodie, bukan buat melindungi kita dari angin, bukan. Jadi kadang-kadang orang-orang pada nongkrong kan dari rumah tidak pakai jaket, tidak pakai helm, celana pendek, pakai sendal, sampai situ nggak makan, terus minumnya alkohol, kopi, teh gelas segala macem, asam lambung naik, mati lu bro ya. Pokoknya kalau udah lebih nongkrong daripada 3 jam, tolong makan yang banyak. Muning, namanya Muning, di tongkrongannya Wahidin 2. Salam buat mie ayam 2011, filter sebatang, ditukar roti kelapa, kubim anggur yang nyantol di paku. Oke, mandor lu ya. Dan terakhir jangan lupa doain Ece yang sudah berpulang. Edan. Ini yang gue nggak habis pikir dari tongkrongan cowok ya. Nggak tahu sih teman-teman ngerasainnya gimana. Cuman ada masa-masa di mana mungkin salah satu teman kita ada yang sudah berpulang duluan gitu, terus kayak kondisinya lagi mabok gitu. Sedangkan stigma orang tuh selalu negatif soal alkohol gitu ya. Tapi mungkin karena mabuk ini, alam bawah sadar mereka lebih banyak yang berbicara, lebih banyak yang mengambil alih gitu. Jadinya kadang-kadang suka terucap hal-hal yang manis gitu, terucap hal-hal yang hangat dari mulut seorang pemabuk ini, anak-anak nongkrong pemabuk ini. Jadi kayak aneh kan gitu, kayak minum alkohol gitu, makan roti bakar, terus kayak sambil mendoakan teman kita yang sudah berpulang. Dan itu logikanya nggak ada bro gitu. Itu nggak ada apa ya, kayak mikir kayak aduh gue bakal nyampe atau enggak ya gitu. Enggak, kita cuma berharap gitu, karena ini teman kita tuh orang baik gitu. Jadi dan momen ini yang kita gunakan gitu ya, siapa tahu besok di antara teman kita juga ada yang kena musibah apa segala macam, kita nggak pernah tahu. Jadi kayak cherish the moment kayak gitu yang nggak tahu, semuanya lagi melankolis, semuanya lagi pada kebawa suasana, semuanya lagi pada anjing lah, tai lah, bangsat lah gitu. Kenapa sih kayak gini? Dan ya ini juga terlepas dari semuanya, ini juga buat buat teman-teman cewek gitu yang ngerasa kenapa sih cowok nggak mulutnya kasar? Kenapa sih cowok tuh kalau ngejulitin orang tuh lebih jahat dibanding cewek gitu? Ya karena memang mungkin ada yang Anda tidak tahu adalah tongkrongan cowok seperti itu gitu. Itu yang mungkin selalu ditutup-tutupin gitu, kayak dia orangnya barbar di tongkrongan tapi sama ceweknya manis banget gitu. Jadi nggak mungkin cowok julid gitu, nggak mungkin pacar gue julid, orang dia sama gue baik-baik aja gitu ya karena Anda itu ya cewek-cewek kadang-kadang suka marah kalau kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya dan tongkrongan kita seperti apa. Anda suka marah, Anda suka ngambek, jadinya ya sorry nih gitu. Yang membuat orang jadi bohong adalah orang-orang seperti Anda gitu, yang banyak ngelarang, banyak gak mau terima gitu. Dan salah juga buat cowoknya tidak menunjukkan siapa dirinya dia dari awal gitu. Salah, tidak pernah ada salah di tongkrongan, salah orangnya ya. Jadi kayaknya ini masih banyak karena ini sampai 1000 reply-nya, dan gue bakal bacain ini di salto salam tongkrongan berikutnya ya. Thank you teman-teman sudah mengirimkan semua cerita dan salam-salamnya buat di publish di sini ya. Thank you.